Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan kalian sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, saya di sini ingin mencoba menjelaskan tentang beberapa teknik penjualan yang harus kita lakukan dalam manajemen kios atau dalam manajemen ketika kita membuka sebuah usaha, ya. Dalam hal ini saya memiliki usaha yaitu di bidang obat-obatan pertanian, kawan-kawan. Nah, di sini ini ada beberapa hal, ya. Sebenarnya ada 10 poin. Dan ini nanti akan saya coba menjelaskan secara singkat dan gamblang agar tidak terlalu lama, karena memang ada 10 poin. Jadi coba teman-teman perhatikan dengan baik. Tapi teman-teman yang belum like and subscribe, silahkan like and subscribe terlebih dahulu agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya, kawan-kawan. Nah, teman-teman, ini ada 10 teknik penjualan. Yang pertama yaitu percaya diri dalam penjualan itu, dan apa yang kita lakukan ini itu untuk membantu pelanggan. Jadi, poin yang pertama, ketika kita ingin menjual suatu barang ke konsumen, kita harus percaya diri. Dan yang kita lakukan itu adalah untuk membantu pelanggan kita, kawan-kawan. Misalnya ketika ada konsumen atau pelanggan kita ingin beli suatu produk, misalnya obat insektisida, yaitu untuk menanggulangi ulat atau reng, atau misalnya walang sangi dan yang lain-lain, maka bagaimana kita percaya diri untuk menawarkan sebuah produk ke konsumen kita. Misalnya kita menggunakan Indohippo, ya, merek dagang Indohippo dari perusahaan Indotani. Ini dengan bahan aktif Dimohippo 500 SL. Jadi bagaimana ketika kita yakin bahwasanya insektisida Indohippo ini mampu untuk mengatasi ulat yang ada pada tanaman padi kita. Nah, seperti itu, kawan-kawan. Jadi kita berusaha meyakinkan ke konsumen dengan percaya diri, dan yang kita tawarkan itu adalah bagaimana untuk membantu pelanggan kita. Dengan seperti itu, maka konsumen akan senang hati, yaitu untuk membeli ke kios kita, ya. Nah, seperti itu, ya, kawan-kawan. Nah, teman-teman, kalau kita lihat di situs Mebiso, yaitu di sana dijelaskan bahwasanya hanya 2% saja pelanggan yang akan langsung membeli setelah berkomunikasi pertama kali. Jadi hanya 2%, kan, kawan. Jadi 2% pelanggan itu akan langsung beli setelah komunikasi yang pertama kali. Nah, jadi ketika ada pelanggan, misalnya ada dari 100 orang, kita komunikasi yang pertama, maka dari 100 orang itu cuman 2%-nya yang dia akan langsung beli. Dan yang selanjutnya, sisanya yaitu yang 98%, kawan-kawan. Yang 98% sisanya ini akan membeli setelah terbangunnya hubungan kepercayaan antara penjual dan pelanggan. Nah, jadi ada 2%, kan, ya 2%, ya, pelanggan atau konsumen. 2% ini yang akan membeli ketika kita komunikasi dengan baik. Dan yang selanjutnya ada 98%, ya, konsumen yang akan langsung beli ke kios kita atau ke toko kita ketika sudah terbangun kepercayaan antara penjual dan pembeli. Jadi bagaimana kita tadi ketika percaya diri, dan yang pada intinya adalah bagaimana membantu konsumen, maka dengan seperti itu akan terjalin yaitu kepercayaan yang maksimal antara penjual dan pembeli. Maka dengan seperti itu, kawan-kawan, maka konsumen nanti akan kembali lagi untuk membeli di kios kita. Nah, seperti itu, ya. Yang selanjutnya, kawan-kawan, ya, kita yang poin kedua
yaitu menarik pelanggan dengan memberikan solusi ya. Nah, jadi kita memberikan solusi ya. Ini kalau lihat kamera agak susah. Memberikan solusi. Nah, jadi ketika ada konsumen kita yang datang ke kios kita atau ke toko kita ya, bagaimana kita mampu menarik konsumen kita atau pelanggan kita dengan memberikan sebuah solusi. Karena rata-rata konsumen yang datang ke kios kita, khususnya di pestisida ya kawan-kawan. Kalau misalnya di kios-kios yang lain pun bisa sama aja kalau mau dipraktekkan. Kalau misalnya di pestisida, ini nanti kan banyak sekali macam-macam insektisida, herbisida, dan fungisida dan yang lainnya sangat banyak sekali. Jadi konsumen itu mungkin bingung ya, karena mungkin biasanya pada intinya konsumen itu mencari obat yang murah dan yang bagus dan yang banyak. Nah, seperti itu. Jadi bagaimana kita memberikan sebuah solusi yang tepat kepada konsumen sehingganya konsumen itu tidak kecewa kawan-kawan. Nah, misalnya kita memberikan produk, Mbak, misalnya Mas ada obat ular yang bagus untuk tanaman padi. Misalnya kita tawarkan satu produk yaitu insektisida Starmax dengan bahan aktif 18 EC. Nah, juga seperti itu bisa kawan-kawan. Jadi tinggal bagaimana manajemen kita ya. Jadi ini Pak, ada insektisida 18 EC, bahan aktif abamectin ya, ini bagus. Nah, seperti itu ya kawan-kawan. Nah, ini ada teman, kita jeda dulu kawan-kawan. Nah, lanjut ya teman-teman ya, memberikan solusi. Nah, maksudnya kenapa kita harus memberikan solusi ya, ketika kita memberikan solusi ke konsumen, karena pada hakikatnya konsumen itu membutuhkan ketenangan, kenyamanan kawan-kawan. Nah, dengan kita memberikan solusi kepada konsumen, maka konsumen itu akan merasa nyaman dan tenang. Seperti itu ya teman-teman. Yang selanjutnya, yang poin ketiga, kita menunjukkan potensi role ya, menunjukkan potensi role, menunjukkan potensi role. Nah, ada konsumen lagi kan kawan, kita jeda bentar. Nah, lanjut lagi teman-teman ya, menunjukkan potensi role ya. Menunjukkan potensi role di sini adalah bagaimana kita menggambarkan suatu data dengan jelas ya, secara persuasif yang tertera. Yang dengan demikian ketika kita menggambarkan satu data dengan jelas dan persuasif, maka konsumen ini akan sangat terbantu kawan-kawan. Misalnya ya, Indohipo ini Pak, dosisnya dalam satu, misalnya dia jelasin ya kawan. Nah, ini misalnya kita dosis konsentrasi formulasi yaitu 2,25 mili per liter. Nah, jadi artinya ketika kita menggunakan insektisida Indohipo dengan bahan aktif Dimohipo 500 SL, kita harus menggunakan konsentrasi atau dosis konsentrasi atau konsentrasi formulasi yaitu 2,25 mili per liter. Artinya ketika kita menggunakan tangki 16 liter berarti 2,25 ml dikali 16. Nah, seperti itu. Jadi bagaimana kita mampu menjelaskan data menunjukkan potensi role-nya. Nah, ketika kita menggunakan dosis seperti itu Pak, misalnya maka kemungkinan besar ulat-ulat seperti sundep dan yang lainnya itu mampu diatasi dengan baik. Nah, jadi kita bisa menjabarkan seperti itu ya teman-teman. Nah, ini ada 10 sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita jabarkan semua memang agak panjang, tapi kita coba dulu tidak agak cepat. Yang poin keempatnya yaitu buat koneksi personal kawan-kawan. Buat koneksi personal. Nah, saat seseorang ya adalah menyukai ya, sifat seseorang itu
menyukai hubungan antara pembeli dan penjual yang terus dibangun, dan ini sangat penting demi keberlangsungan bisnis. Jadi teman-teman, ketika sudah memiliki pelanggan ya, misalnya di kiosnya teman-teman tuh ada 25 pelanggan. Nah, dari 25 pelanggan itu buatlah koneksi personal. Jadi kita memiliki kontak WA-nya atau mungkin Facebook-nya atau yang lainnya, dan kita komunikasi secara personal. Nah, seperti itu. Dengan demikian ya, maka pelanggan itu akan lebih nyaman, akan lebih dekat dengan kita, dan kedepannya dia pasti akan beli dengan kita. Dan yang poin kelima kawan-kawan ya, kita akan buat agak cepat ya. Poin kelima ini teman-teman kolaborasi dengan calon pelanggan. Jadi kolaborasi. Nah, buat kolaborasi. Kolaborasi di sini maksudnya kawan-kawan ya, karena setiap konsumen itu pasti menginginkan yaitu menjadi bagian dari sebuah kios tadi ya, atau ingin menjadi bagian dari solusi yang menguntungkan. Artinya kolaborasi itu kalau misalnya ada konsumen kita beli sekian dapat bonus sekian, nah seperti itu ya. Artinya saling kerjasama yang menguntungkan. Jadi kalau misalnya dia jadi pelanggan setia, dia ada bonusnya apa, ada keuntungannya apa, nah seperti itu. Dan yang poin keenam itu kita harus mampu mendengarkan calon konsumen ya. Jadi calon konsumen baru ketika datang ke kios kita itu pasti dia akan mengeluhkan unek-uneknya apa yang mereka cari. Nah, jadi kita harus mampu mendengarkan dengan baik. Yang jelas kita harus jadi pendengar yang baik apa yang menjadi masalah dari calon konsumen kita. Nah, ketika kita mampu mendengarkan dengan baik, maka kita akan mampu memberikan solusi yang baik. Nah, ketika kita sudah mampu mendengarkan dengan baik, memberikan solusi yang tepat, maka konsumen akan merasa nyaman dengan kita, dan kemungkinan besar maka dia akan masuk ke yang 98% tadi ya. Yang 98% konsumen itu akan kembali ketika sudah terbangun kepercayaan dengan kita. Nah, seperti ya kawan-kawan, nomor 7, 8, 9, 10 biar agak cepat langsung. Yang poin ketujuh yaitu edukasi calon pelanggan dengan ide yang kreatif ya kawan-kawan. Jadi edukasi. Jadi kita memberikan edukasi. Yang poin ke-8 yaitu mengerti apa yang calon konsumen butuhkan. Jadi mengerti dengan apa yang calon konsumen butuhkan. Nah, seperti itu ya. Yang poin ke-9 yaitu membuat calon pelanggan menghadapi rintangan ya. Membantu calon pelanggan menghadapi rintangan ya. Membantu calon konsumen ya dalam menghadapi rintangan. Nah, seperti itu. Dan yang ke-10 buat jaringan media sosial. Ini tulisannya agak jelek, nggak apa-apa karena kita penjabarannya agak cepat aja. Nah, jadi yang poin ke-6 ya, ini mendengarkan calon konsumen, ini edukasi, ini mengerti dengan apa yang calon konsumen butuhkan. Yang poin ke-9 yaitu membantu konsumen atau pelanggan yaitu untuk menghadapi sebuah rintangan. Yang terakhir yaitu buat media sosial untuk membangun sebuah komunikasi yang baik. Nah, dengan seperti ini kawan-kawan, dengan 10 hal ini tadi, maka teman-teman akan mampu membangun kepercayaan yang baik dengan konsumen, dan kemungkinan besar 98% konsumen yang sudah terbangun komunikasi dengan baik maka dia akan kembali lagi dengan kita. Nah, ini ada lagi konsumen merata. Oke ya, jadi seperti itu ya teman-teman penjabarannya.
Yang jelas nanti akan saya buatkan video yang terbarunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.